tengah gaya hidup serba cepat seperti sekarang, tanpa disadari pola hidup anak muda justru semakin jauh dari kata sehat. Mulai dari makan sembarangan, minum kopi tiap hari, begadang hingga minim gerak, kini menjadi salah satu rutinitas anak muda zaman sekarang. Fakta bahkan menunjukkan, jika menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan melalui Survei Kesehatan Indonesia, kadar kolesterol tinggi justru banyak ditemukan pada kelompok usia muda, bahkan di rentang 15 hingga 24 tahun. Sebenarnya, kenapa sih kolesterol kini menjadi penyakit yang juga menghantui anak muda? Dan seberapa berbahaya dampaknya bagi tubuh? Mari kita temukan bersama hanya di Wasiat, Waktu Indonesia Sehat. Dokter lapar nggak? Mau traktir? Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Berarti biarin aku yang milih menunya ya? Boleh? Oke. Aku lagi pengen ikan kembung goreng pakai Ikan sambal. kembung goreng. Ya nggak sih yang digoreng-goreng gitu kriuk. Kok ikan kembung? Abis. Bentar, kenapa ikan kembung? Karena aku suka. Suka? Hanya suka? Iya, enak. Dan digoreng lagi, jadi kriuk-kriuknya tuh dapat gitu loh. Tapi benar, ikan kembung itu kan katanya ikan yang lebih baik daripada ikan salmon, salmon ya? Iya. Apa itu aja Tapi ya? masalahnya digoreng nih. Nah, emang kenapa? Ya. Ikannya udah bagus, bahannya itu kan mengandung omega 3, omega 6, omega 9. Ikan dengan kadar lemak tidak jenuhnya yang bagus, terbaik. Tapi digoreng. Pada saat digoreng, nah ini dia. Berubah dia menjadi Jeng-jeng. trans fat. Minyak. Jadi kontradiktif dong dengan Iya. kesehatan kandungan ikan itu. Lemak yang lebih jahat daripada lemak jenuh, trans fat, yang dapat menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan dinding-dinding pembuluh darah. Bukan, soalnya di pikiran aku kalau kita mau menghindari kolesterol gitu ya hindarinnya makan gorengan aja. Gorengan maksudnya tahu kan, tahu, bakwan, lumpia gitu. Udah. Termasuk ikan, termasuk semua yang digoreng. Ayam goreng, ikan goreng, apalagi tempe goreng, Tahu goreng ya macam-macam. bakwan. Ya itu pada akhirnya menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah. Jadi intinya semua yang Yang digoreng. digoreng, apapun itu bukan gorengan. Bukan hanya gorengan, konotasi gorengan untuk masyarakat Indonesia itu kan hanya bakwan, mendoan, kerupuk gitulah ya. Tapi Kerupuk sebetulnya juga, Dok? ya itu konotasinya gorengan. Termasuk kerupuk, kan gorengan juga. Tapi, aduh mau pembelaan apa ya aku ya untuk membahas. Karena kalau kita makan tanpa kerupuk, kalau aku tuh nggak enak. Tapi ternyata semua di piring kita tuh ada resiko menambah kolesterol di badan karena kebanyakan digoreng. Yes, seperti itu. Aduh, bayem. Tapi dijadiin kerupuk Apalagi, bayem. nah itu dia. Bayamnya bagus karena mengandung antioksidan, mengandung vitamin-vitamin. Tapi rusak digoreng dan juga akan banyak vitamin yang hilang, rusak dan sebagainya. Aduh, ini banyak sekali ya kedilemaan kalau kita lagi mau ngomongin makanan ya kan, Fit Family. Tapi ternyata kita juga harus tetap menjaga badan kita bagaimana untuk memilih-milih dulu nih yang mana yang baik, yang mana yang enggak, yang mana yang kandungan gizinya masih ada ya kan. Iya. Yang mana ternyata setelah diproses masaknya jadi hilang kandungan gizinya. Betul Cuman banget. umami aja yang ada di mulut. Jadi hanya enaknya aja yang terjadi, kekurangan makro dan mikronutrisi. Jangan sampai, apalagi kalau kita terbayang-bayang dengan kolesterol yang ada di menu-menu olahan dengan goreng. Akan kita bahas di hari ini bersama dengan Fit Family, Angie, dan juga ada Dok Dok Chai Chai. dalam Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Yeay, ini kali ini kita kembali ya. Dan kalau ngomongin kolesterol, ini sebenarnya banyak juga mitos-mitos yang ada mengenai kolesterol. Misalkan makanan-makanan apa yang kayaknya memicu untuk pertumbuhan atau peradangan kolesterol gitu ya kan, Dok kan. Mungkin tidak semuanya benar, tapi nanti akan kita tanyakan kepada ahlinya. Oke, baiklah kalau begitu Fit Family. Sekarang kalau membahas kolesterol, bentuk kolesterol itu seperti apa sih? Bukan cuma namanya yang kita harus tahu, tapi bentuknya, outputnya, indikasinya kita juga harus tahu kan, Dok? Yes. Seperti apa? Jadi yang namanya kolesterol total ya jadi kalau kita lakukan pemeriksaan darah itu kan ada tertulis kolesterol total. Nah kolesterol itu kan ada banyak sekali, ada LDL, low density lipoprotein, ada HDL, high density lipoprotein, ada trigliserida. Jadi kalau kolesterol total ya belum bisa dijadikan patokan bahwa itu jahat. Karena memang sesungguhnya tubuh kita butuh kolesterol, Angie. Kolesterol itu ada nggak sih kolesterol baik gitu? Itu Kayak lemak bahasa, baik ya gitu? itu bahasa awam ya.
Tapi Oke. dalam dunia medis, ya itu dibagi tadi kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid. Macam-macam. Iya. Nah, apakah semuanya itu patut kita waspadai? Semua pasti ada plus dan minus. Contoh misalnya LDL yang dianggap sebagai kolesterol jahat. Low density lipoprotein. Itu sebetulnya adalah protein yang membawa lemak dari sel keluar ke dalam pembuluh darah. Apakah ada fungsinya? Ada dong. Dia berfungsi untuk membuat pembuluh darah kita tetap elastis. Tapi kalau dalam bentuk high density lipoprotein ya, atau kolesterol atau small stain, dalam bentuk small stain itu yang jahat, yang bisa menyebabkan terjadinya plak di dalam pembuluh darah. Kaitan utamanya kolesterol itu bisa komplikasi sama penyakit apa, Dok? Jantung. Banyak penyakit jantung koroner, stroke, penyakit gagal ginjal, bahkan penyakit diabetes mellitus. Kok komplikasinya kayak penyakit-penyakit yang mematikan gitu, bukan yang cuma kayak sakit kepala, lemes gitu, bukan yang kayak gitu, semua penyakit-penyakit yang serem ih. Karena kerusakan yang ada di dalam dinding pembuluh darah itu kan akan disebabkan karena inflamasi ya, peradangan. Nah, peradangan inilah yang akhirnya memicu munculnya penyakit-penyakit lain. Oh. Seperti diabetes dan atau komplikasi yang lebih berat lagi, penyakit-penyakit seperti kanker dan sebagainya. Ih, Dok, saya mah kalau ngomong ini nakut-nakutin apa memang sebegitu menakutkannya sih si kolesterol? Hari ini banyak masyarakat kita yang terkena penyakit jantung koroner, penyakit kardiocerebrovaskuler masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia. Gitu. Itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat lagi tentang bahayanya kolesterol dan teman-temannya. Datangnya dari yang digoreng-goreng. Yes. Indonesia makanan makin digoreng makin mantap. Ada lagi yang ayam udah dingin besoknya digoreng lagi. Itu double kill itu, Dok, gimana itu? Iya, jadi banyak informasi yang hoax, banyak juga yang benar. Salah satunya adalah daging ya. Daging dianggap menyebabkan kolesterol tinggi. Daging merah. Iya, daging merah. Kalau menurut data dari WHO, ya, NG, Indonesia menjadi negara yang paling sedikit makan daging sapi, daging merah. Ya, hanya 7 sampai 10 kilogram per kilogram. orang per tahun. 7 sampai 10 kilogram per orang per tahun. Oke? Sementara Singapura itu bisa sampai 80 sampai 100 kilogram per orang per tahun. Eropa, apalagi Timur Tengah itu di atas 150 kilogram per orang per tahun. Kalau, nah kita faktanya nih, kalau penyebab penyakit jantung koroner, stroke itu disebabkan karena daging, harusnya negara Indonesia terbebas dong dari penyakit itu. Karena kan jarang yang makan daging atau sedikit. Tapi kenyataannya banyak. Kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini terkena penyakit jantung koroner, stroke? Lagi-lagi bukan karena kolesterol sebetulnya, kita jangan menyalahkan kolesterol, tetapi ada satu jenis lemak yang jahat banget namanya trigliserid. Trigliserid. Dan itu penyebabnya dari gula. Lagi-lagi gula, NG. Gula enggak deh, itu lagu, itu nggak bisa. Itu bisa kita nikmati, tapi kalau gula yang ini tidak bisa berlebihan kita nikmati. Jadi sebenarnya si gula sama minyak-minyakan ini bersatu nih. Nah itu dia, Terus menyerang tubuh kita, membuat tubuh kita sakit. Dan penyakitnya juga bukan penyakit-penyakit receh ya, Dok ya, tapi udah penyakit-penyakit yang mengancam nyawa gitu. Apalagi kalau kita ngomongin kolesterol ini, aku taunya tuh kalau kita disuntik-suntik itu loh, Dok. Kayak ngetes alat bantu sendiri gitu loh. Itu kan bisa tuh dites. Bisa. Ya kan? Tapi selain itu ada nggak sih caranya? Ya periksa di laboratorium lebih bagus. Yang lebih simpel gitu maksudnya? Tidak ada pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis kecuali pemeriksaan darah. Apakah menurut dokter dengan kita melakukan cek secara mandiri dengan alat bantu itu belum 100% akurat? Belum akurat karena kan ada keterbatasan. Contoh misalnya tidak ada di pemeriksaan yang Yang tusuk-tusuk di jari itu untuk pemeriksaan HDL-nya, LDL-nya. Mungkin ada beberapa alat yang untuk memeriksa trigliserid. Ya, lebih tepatnya kalau kita melakukan pemeriksaan secara komprehensif itu lebih bagus lagi. Bukan hanya darah yang diperiksa, tapi kondisi pembuluh darahnya, kondisi enzimnya, livernya dilihat dengan USG misalnya, apakah ada fatty liver atau tidak. Gitu. Jadinya kalau ada indikasi seperti apa yang buat kita harus medical check up? Intinya setelah usia di atas 30 tahun, seseorang harus medical check up minimal 1 tahun sekali. Enji tuh.
Berarti harusnya dengan usia 33 tahun harusnya minimal udah 3 kali medical check up ya, berkala Iya. ya kan, di atas 30. Kalau mau 6 bulan lebih bagus lagi atau hanya menunggu kalau ada indikasi atau gejala tertentu, Dok? Pastinya dong, kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti kesemutan, lalu tensi sudah mulai naik, dan gejala-gejala. Kadang-kadang gini lah, Inji. Jadi seperti penyakit jantung koroner itu ada gejalanya tidak khas. Bahkan disebut sebagai asimptomatis, penyakit yang tidak bergejala. Tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba stroke. Padahal yang namanya kita sakit itu prosesnya selalu lama. Tidak Jadi dalam 1 minggu gitu, iya, gitu ya? kalau bahasa kerennya ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk sakit gitu, enggak gitu ya, Enggak Dok, gitu. ya? Berarti kalau pagi-pagi bangun gitu kan lehernya sakit, langsung periksa, jangan nyalain bantal. Salah bantal nih si Angie betul. gitu. Bener? Iya. Atau kita salahin aja bantal terus karena posisi tidur. Yang bener yang mana, Dok? Kita Itu kan mitos apa fakta? Bisa benar, bisa salah. Intinya setelah usia 30 tahun, ya disarankan untuk medical check up secara holistik, secara komprehensif. Semuanya diperiksa. Darahnya, organnya, bahkan ada satu pemeriksaan yang bisa memeriksa sampai dengan tingkatan sel. Tingkatan sel. Tapi apakah itu diperlukan, Dok? Maksudnya untuk pemeriksaan awal, tahap awal langsung? Iya, kalau untuk tahap awal ya minimal pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan fungsi ginjal, kolesterol dan teman-temannya, HbA1c, gula darah dan sebagainya. Itu dulu. Baiklah, kalau begitu habis ini akan Angie catat-catat apa yang harus kita persiapkan, apalagi di usia-usia tertentu ya Fit Family ya. Tadi juga Dokter udah menyampaikan bahwa di atas 30 itu berarti habis ini langsung kita harus menentukan apa-apa aja ya Dok ya yang harus kita lakukan, rutinitas kita untuk check up mengenai diri kita. Ya, Jangan Dok kan? betul. Jangan sepele-sepele kayak gitu Fit Family. Memang kita harus sadar ya badan kita apa yang kita konsumsi bisa membuat kita beresiko ada penyakit apa. Biar kita tahu nih antisipasinya seperti apa. Sesaat lagi kita akan melanjutkan obrolan mengenai penyakit kolesterol. Jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. Tapi memang bukan karena kolesterol. Jadi kita kadang-kadang salah nih. Hari ini kita salah mengatakan bahwa kolesterol itu penyakit. Ini saya luruskan dulu ya. Kolesterol itu bukan penyakit. Maaf ya Dok ya saya potong. Maaf banget nih. Dari tadi dokter ngomong di belakang tuh ada bunyi sepatu. Ini nggak bohong Fit Family. Beneran ada bunyi sepatu. Bentar. Ngapain sih? Ngapain sih? Enggak, beneran. Itu bunyi sepatu, kamu tuh gini, ngapain sepatunya? Lap dulu, tangannya dilap dulu. Oh, dilap dulu. Ya Allah, enggak gitu. Habis ini dia ngelapin baju. Enggak di sini kok. Di sini. Angie langsung lihat-lihat pemberitaan nih Dok. Ini ada, tapi bukan yang baru juga sih, di tahun 2023. Ini katanya itu dari survei kesehatan Indonesia, usia resiko kolesterol itu menyerang anak usia 15 sampai 24 tahun. Gitu ya. Itu 2023. Apakah Sekarang mungkin di 2026 ini menjadi kelompok usia rentan yang memang harus diwaspadai atau udah berubah? Tapi seenggaknya kita pernah ada di fase 15 sampai 24, itu 15 muda sekali. Penyakit degeneratif itu seperti fenomena gunung es. Oke. Itu yang terdata kelihatan, tapi sebetulnya di bawah itu lebih banyak yang terkena penyakit tersebut. Kalau dia di muda, usia 15 tahun minimal udah kena kolesterol, gimana dia menjalani? Saya ada pasien 2 orang yang terkena penyakit stroke usia 5 tahun. Bentar, gimana tuh? Ada pasien usia 5 tahun 5 Ya. tahun penyakitnya stroke. turunan. Sulit dicari tahu penyebab utamanya, pastinya akumulasi dari berbagai macam faktor. Cuman kalau usia yang sangat muda gitu kita agak bingung untuk merespon ya Dok ya? Stroke, jadi benar-benar kayak orang stroke, anak kecil dan memang terjadi penyumbatan di otak. Aduh, duh. Tapi memang bukan karena kolesterol. Jadi kita kadang-kadang salah nih. Hari ini kita salah mengatakan bahwa kolesterol itu penyakit. Ini saya luruskan dulu ya. Kolesterol itu bukan penyakit. Tubuh kita butuh kolesterol. Makanan sel kita, makanan sel salah satunya adalah asam lemak, itu kolesterol. Lalu kolesterol ini apa kalau bukan penyakit? Kolesterol yang teroksidasi. Jadi Oke. bahaya dari kolesterol itu manakala kolesterol tersebut teroksidasi. Berarti Angie ganti pertanyaannya.
atau sapaannya. Kalau kolesterol bukan penyakit, lantas penyakit apa yang ditimbulkan dari kolesterol yang teroksidasi? Peradangan, terjadinya peradangan atau inflamasi di dinding pembuluh darah yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Lagi-lagi penyumbatan ini menjadi masalah. Penyumbatan di jantung kena serangan jantung. Cardiac arrest kan, penyumbatan di otak terjadinya kerusakan saraf otak pada akhirnya terjadi penyakit stroke. Penyumbatan di pembuluh darah ginjal. Lama-lama akan terjadi degenerasi sel ginjal, berakhir dengan gagal ginjal, dan seterusnya, Enji. Aduh, sampai pusing kepala. Jadi bukan kolesterol. Jadi kolesterol ini, Tuhan kan menciptakan kolesterol pasti ada manfaatnya. Walaupun memang tidak boleh berlebih. Semua tuh harus pas sedang-sedang saja, ya kan kalau bahasa Dok Cai. Nah, dari Dok Cai juga kalau dari ilmu holistiknya, bagaimana membedah kolesterol? Ya, kembali lagi bahwa kita pahami kolesterol itu bukan penyakit. Jadi kita selalu mengkambing hitamkan kolesterol, bahwa kolesterol itu jahat dan sebagainya. Orang yang kadang-kadang orang yang tinggi kolesterol terlihat sehat dengan syarat ya trigliseridnya normal, HDL-nya normal, LDL-nya normal. Itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau udah habis makan yang kayaknya memicu kolesterol itu langsung olahraga aja kali ya? Kembali lagi faktornya banyak, bahkan stres pun bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Bentar, Jadi gini, sebentar. gimana? Saya luruskan lagi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan dan ternyata terjadinya kenaikan kolesterol, itu ada dua penjelasan. Oke. Yang pertama, tubuh kita lagi butuh banyak kolesterol. Tubuh kita ini pintar loh, Inci. Jadi pada saat tubuh kita banyak sel yang rusak, tubuh kita tuh banyak membutuhkan kolesterol, sehingga dengan sengaja menaikkan kolesterol secara otomatis. Oke. Yang kedua, kenapa kolesterol kita tinggi? Itu disebabkan karena terjadinya kerusakan di kolesterol itu sendiri, atau disebut sebagai plak kolesterol. Kolesterol yang teroksidasi. Jadi gini, analoginya kalau tubuh kita tuh rumah yang perlu direnovasi, kita butuh yang namanya semen, kita butuh yang namanya pasir. Betul? Jadi sel kita butuh makanan. Makanan utama sel kita apa? Asam amino dari protein dan asam lemak dari kolesterol. Baik. Asam amino protein itu diibaratkan pasir, kolesterol itu ibarat semennya. Betul sampai di sini? Paham ya? Asam amino itu lebih stabil, dia tidak mudah dirusak oleh yang namanya oksidasi. Tapi kalau yang namanya kolesterol mudah teroksidasi. Sama halnya pasir itu kena panas, kena hujan dia masih bisa dipakai. Tapi kalau semen kena hujan dia mengeras, nggak bisa dipakai lagi. Kolesterol itu mudah teroksidasi, Eji. Pada saat kolesterol itu teroksidasi, kolesterol itu menjadi plak, mengeras, dan ini menyebabkan sumbatan. Jadi yang harus diturunkan kolesterol atau oksidasinya? Oksidasinya? Ya, itu jawabannya. Karena kalau tubuh kita kekurangan kolesterol juga nggak bisa. Nggak bisa, betul ya. Salah satu dampak dari tubuh kita kekurangan kolesterol apa? Jadi lemot. Oh, jadi lemot? Iya. Jadi kalau orang yang aktif kolesterolnya banyak apa gimana, Dok? Biar kita satu suara gimana jadinya? Jadi lagi-lagi lemot. segala sesuatu harus pas. Iya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Ya. Betul. Oke, baiklah. Maaf ya, Dok ya, saya potong. Maaf banget nih. Dari tadi dokter ngomong di belakang tuh ada bunyi sepatu. Ini nggak bohong, Fit Family. Beneran ada bunyi sepatu. Bentar. Beneran, Kang. Itu bunyi sepatumu kan? Ngapain sih? Enggak, beneran. Itu bunyi sepatu, kamu tuh gini, ngapain sepatunya? Terus keluar tuh deh, suruh apa? Ngomongin Itu ngapain? Bentar, Makan kalau apa itu? mau ngomong, mau makan, ditelan dulu. Ya, telan dulu. Nah, klarifikasi. Itu bunyi sepatu siapa? Sepatu saya, Enji. Kenapa? Tadi suruh keluar Nikmat sekali ya, nikmat kayaknya sekali lagi nongkrong di situ. makan gorengan. Tapi kamu tahu nggak aku lagi bahas kolesterol di sini? Emang masalah, Dok? Kita makan gorengan lama ada Pertanyaan nyambut sebelumnya kolesterol. kenalan dulu ya. Oh, iya. Jadinya gini, Dok. Aku karena kemarin habis dicampakkan, minta buatin kopi sama Abang Ali kemarin, ternyata aku dicuekin. Akhirnya aku menemukan Kang Febi yang menjaga aku asisten andalan. Oh. Iya. Jadi aku menghindari gorengan disikat ternyata. Tapi kayaknya emang nggak bisa jauh-jauh dari aku sampai nongkrong di situ. Udah makan dulu. Biar tahu contohnya kolesterol itu nyata gitu. Tapi boleh nanya kan sama dokter? Boleh, tapi taruh dulu biar Oh, taruh sopan. dulu. Nah. Dek Lap tadi dulu, tangannya dilap dulu. Oh, dilap dulu. Ya Allah, gak gitu. Habis ini dia
Nggak di sini kok. Di sini. Jadi sabun. Yo, jorok banget abis itu cuci tangan. Nggak, Jangan dipegang nggak, lagi. dia tadi dengerin ngobrolannya siapa? Denji sama dokter. Dok Cai. Dok Cai. Kayaknya enak banget sih ngomong kolesterol sambil makan gorengan. Pertanyaan saya dok, sambil ngobrol, makan gorengan terus nih. Apa kolesterol itu akan naik? Apa masuknya berkurang nggak? Bentar. Iya. Bentar. Soalnya Kang kendalanya Melki, kita udah ada bentar. riwayat kolesterol nih Iya. dok. Kok berguna sih pertanyaannya? Gimana? Aku sebenarnya bentar dok. Dokter tadi bilang apa? Kalau kurang kolesterol jadinya Lemot. Iya. Tapi ini sepertinya bukan karena kurang kolesterol nih. Apa tuh? Ini kelebihan kolesterol. Jadi sebenarnya gorengan ini gimana nih dok? Karena memang orang Indonesia itu kalau ngomongin gorengan kayak sore-sore ada namanya gorengan o'clock katanya jam-jam gorengan. Ya itu Kayak tadi. ini sekarang. Jadi rata-rata orang Indonesia ini kalau diperiksa, Enji ya, usia yang sudah di atas 30 tahun atau bahkan 20 tahun sudah banyak terjadinya peningkatan kadar kolesterol totalnya dalam darah. Jadi bukan karena gorengannya sebetulnya. Kolesterol kembali lagi dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Tapi kolesterol itu sudah rusak karena proses penggorengannya tadi, Enji. Apalagi kalau yang digoreng adalah Jorok banget ngorek-ngorek. Enggak ini nih. Jorok banget. Semakin nikmatnya nih. Enggak, jangan dilanjutin, jangan dilanjutin. Jadi. Iya. Oke. Terusin dok. Lemak jenuh yang digoreng itu membuat menjadi lebih bahaya lagi. Belum lagi kalau gorengnya misalnya ada yang nakal atau memanfaatkan minyak jelantah misalnya dok ya. Itu lebih mantap lagi tuh ya. Mantap lagi tahu kolesterol. Enji. Emang ini Enji tahu di tukang gorengan pakai minyak jelantah. Emang siapa yang jual? Langganan saya nih. Bersih deh. Tiap hari berarti makan gorengan kan Iya Kang? dong. Kok bangga sih? Ya Allah, enggak. Itu bukan sesuatu yang bisa Enji dibanggakan. ngomong sendiri katanya, kalau orang Indonesia kalau tanpa gorengan apalagi belum puasa di mana-mana tuh kan gorengan. Ayo Enji sendiri. Ini Ya kan? kayaknya gue salah nge-hire asisten dah. Ya Allah. Tadi dokter Ya, ngomong sendiri. astagfirullahaladzim. Katanya gini nih dokter, Enji maaf nih dokter ya. Ibarat rumah kalau nggak ada pondasi, semen, ya kan? Oh dia beneran dengerin. Pinteran dia. Ya kan? Terus. Ibarat sama aja. Kalau orang Indonesia ada nasi kalau nggak ada gorengan hampa. Itu kan dok ya? Bener. Tuh. Kamu mau menimbun penyakit? Ya nggak juga sih. Enggak kan? Nggak mau. Kalau gitu abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dok Cai mengenai kolesterol, gorengan dan makanan-makanan lainnya yang Bawa bisa lagi, bawa. menghantui. Bawa Ya lagi, kemana-mana bawa lagi. tetaplah bersama kami. Langsung saja kita akan memanggil ini dia Dr. Yuda Friyatna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Hai Dok Yuda. Halo, apa kabar? Sehat Dok? Sehat. Alhamdulillah, silakan Ayo, Dok, silakan. duduk. Yang olahraganya jarang gitu, tentu beda gitu. Kok aku kedinginan? Jadi salah satu Jangan-jangan. kekurangan kolesterol tadi Pak? Waduh, Kekurangan gangguan hormonal. Gangguan Oh, gitu? hormon. Iya. Tuh. wah aku berdebar. Masih bareng sama Enji, Dok Cai di Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat. Nah sekarang tadi kan kita udah membahas kolesterol dari pendekatan holistik ya bersama dengan Dok Cai. Sekarang waktunya kita akan invite lagi nih dengan dokter tamu kita yang akan membahas secara medis. Benar begitu Dok? Ya. Langsung saja kita akan memanggil ini dia Dr. Yuda Friyatna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Hai Dok Yuda. Halo, apa kabar? Sehat, Dok? Sehat. sekali. Alhamdulillah, silakan Ayo, Dok, silakan. silakan, Dok. Jadi Oke, Dok, terima tadi kasih, itu Dok. sekalian aja nih, mumpung ada orang ketiga di antara kita Dok Cai, kita akan tanyakan pendapatnya kalau kita mau makan sekarang, enaknya kita makan apa sih Dok? Karena Oke. aku pengen tadi ikan kembung goreng dimarahin sama Dok Cai. Oke. Jadi sebenarnya makan itu ada syaratnya. Hah? Makan itu ada syaratnya. Oke, Yang pertama kita kenal dengan 3J. 3J? Yang pertama tepat jam. Oke. Jadi kita nggak boleh makan asal-asalan. Jadi harus ada makan pagi, sarapan, kemudian ada makan siang, kemudian ada makan menjelang malam ya, tapi bukan yang malam hari banget gitu. Dan Oh, iya, dan itu adalah pola makan sesuai dengan kita kenal namanya insulin. Itu adalah hormon yang mengatur gula darah. Nah itu sesuai secara alamiah memang keluarnya seperti itu. Makanya makan kita juga disesuaikan seperti itu jamnya. Kedua,
tepat jenis. Jadi jenisnya harus tepat gitu. Nggak boleh yang terlalu tinggi kalori, nggak boleh yang terlalu tinggi lemak, nggak boleh yang terlalu tinggi gula gitu. Semuanya harus seimbang. Jumlahnya juga nggak boleh yang berlebihan ya dok ya. Jadi jumlahnya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan hariannya. Tergantung juga aktivitasnya. Mungkin kalau misalnya Angie nih, aktivitasnya memang sangat sangat produktif, olahraganya luar biasa banget gitu. Apakah cukup makannya dengan kebutuhan harian yang olahraganya jarang gitu? Tentu beda gitu. Bisa jadi kebutuhan Angie harus lebih diperbanyak gitu, dan itu ada perhitungannya gitu. Nah tadi balik lagi untuk jenisnya ya, kita berusaha untuk menghindari makan makanan yang Goreng ya? Iya betul, yang digoreng atau yang UPF ya kalau kita kenal ya. Ultra processed food. Jadi bentar, ini junk food, fast food sama ultra processed food itu sama? Exactly. Jadi UPF atau ultra processed food ini adalah makanan diolah bertahap. Gitu. Jadi dengan pengolahan bertahap karena dikasih bumbu macam-macam sehingga kita tidak bisa menghitung kadar garamnya. Jadi kadar garamnya banyak, kadar gulanya banyak sehingga itu yang akhirnya jadi penyakit akhirnya gitu. Oh gitu. Oke, baiklah. Gitu. Kok aku kedinginan? Jadi salah satu Jangan-jangan. kekurangan kolesterol tadi Pak? Waduh. Kekurangan gangguan hormonal. Gangguan Oh, gitu? hormon. Iya. Betul. Wah, aku berdebar. Baiklah, mari kita distraksi dengan pertanyaan dari masyarakat sejenak dulu ya, Fit Family, mengenai kolesterol. Coba ya dok ya, kita simak sama-sama. Oke, ini dia pertanyaan dari masyarakat. Halo dok, izin bertanya. Kalau boleh jujur, kebiasaan kecil apa yang diam-diam bisa bikin anak muda seperti saya terkena kolesterol? Badan saya sudah sehabis ini dok, mau sehabis apa lagi? Terima kasih dok. Abang kok marah-marah? Tunggu dulu. Gimana dok untuk menjawab pertanyaannya? Oke, menarik nih. Makanan apa ya sebenarnya, harus gimana buat menghindarinya? Jadi tadi sebenarnya selain kita memilih makanan yang tinggi HDL untuk menjadi proteksi di tubuh kita, HDL ini juga bisa distimulasi atau diproduksi dengan aktivitas fisik. Artinya dengan olahraga. Maksudnya olahraga memproduksi? Betul, olahraga itu meningkatkan HDL. Meningkatkan HDL. Lemak kolesterol yang baik tadi. Yang baik tapi Yang ya. baik ya. HDL ini yang baik, yang tadi sudah saya jelasin. Jadi salah satunya adalah ya HDL. Salah satunya adalah yang baik adalah olahraga. Ya tadi saya bilang, kesininya era kemudahan teknologi membuat kita jadi sedenter, lebih susah buat bergerak gitu. Nah artinya untuk yang muda-mudi nih sekarang harus sudah mulai Aktif ya? aktif gitu, aktif dan olahraga rutin. Ada gitu. olahraga spesifik untuk meningkatkan HDL? Duh, keren banget pertanyaannya. Jawabannya ada. Jadi secara literatur, olahraga yang meningkatkan HDL itu adalah olahraga yang sifatnya kardio. Kardio itu adalah olahraga-olahraga yang steady state kayak jogging, habis itu treadmill, running. Nah, itu adalah olahraga-olahraga yang meningkatkan HDL. Seperti itu. Oke, baiklah. Berarti terjawab ya Mas ya. Tadi bisa langsung dipraktekkan gitu ya kan. Betul. Tapi nanti kalau kardio Masnya nanti Makin kurus. makin kurus. Oke. Gimana dong? Nah, makanya itu tetap makannya juga harus Di-boost juga ya? dibus gitu? juga gitu. Baiklah. Selanjutnya kita akan melihat atau menyimak pertanyaan dari Fit Family yang satu ini. Halo dok, izin bertanya. Kita kan sebagai anak-anak muda kan suka nongkrong, suka ngumpul-ngumpul, apalagi suka nyemil kan. Terutama juga buat gorengan kita juga suka banget. Nah, ngomongin soal gorengan nih, itu seburuk itu atau emang masih bisa disiasati ya? Terima kasih. Gen Z selalu mencari cara di setiap hambatan, tantangan. Gimana biar kita enak makan gorengan dok? Betul. Jawabannya no excuse untuk gorengan sebenarnya. Oh, harusnya ngasih tahu sama asisten aku tadi dok, ada. Oh, Dia iya. mungkin pakai gorengan tuh. Ngeyel lagi tadi. Betul. Gimana caranya? Nggak ada excuse-nya pokoknya. Nah, betul. Karena apa? Semua yang digoreng nanti hasil akhirnya akan jadi trans fat atau lemak trans. Dan lemak trans itu kita tidak butuhkan. Gitu. Dan dia susah dipecah. Akhirnya jadi lemak viscera, yaitu nanti akan menyebabkan
masalah-masalah yang besar di kemudian hari kayak Komplikasi? nanti betul kayak penyakit jantung, pelemakan hati, bisa bikin stroke kayak gitu. Aduh. Lemak trans itu lebih jahat daripada lemak jenuh. Kenapa? Betul. Karena kalau lemak trans itu dia menaikkan LDL, tapi sekaligus menurunkan HDL. Berbeda dengan lemak jenuh. Kalau lemak jenuh dia hanya naikin LDL, tapi dia tidak mempengaruhi HDL. Jadi harus dihindari ya. Trans fat atau lemak trans. Apa contohnya? Ya Dok? itu tadi gorengan. Gorengan, udah fix itu Iya, aja. bahan-bahan yang tadinya baik digoreng, jadi trans fat. Jadi no excuse gorengan. No Seperti halnya. excuse dok. Iya. Betul. Pokoknya say no to gorengan gitu ya Say kan. no to gorengan, say no to Ikan kembung sugar. goreng. No Tadi aku sugar. masih pengen. No sugar, pokoknya yang berbau berlebihan itu nggak bisa. Dan seperti biasa nih Fit Family Team, kami juga sudah merangkum apa-apa aja yang seru atau menjadi perbincangan di media sosial yang berkaitan sama kolesterol. Langsung kita lihat. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Dok, saya juga sering gitu tahu. Leher tegang, saya pikir salah bantal. Ternyata salah siapa? Salah saya. Karena makan gorengan. Tapi bener gak sih kalau leher tegang itu ya memang gara-gara kolesterol gitu? Pasti, udah pasti nih. belum tentu ya. Jawabannya faktanya tidak. Jadi kolesterolemia atau kolesterol yang tinggi itu mostly adalah asimptomatik atau tidak bergejala. Gitu. Oh, jadi bukan berarti kalau misalnya kita aduh kenceng nih biasa gitu kan. Kayak aduh ini nih kolesterolnya naik. Itu enggak tuh, bohong Enggak. tuh. Bukan bohong. Tidak Belum terverifikasi tentu, ya. Betul. Jadi sebenarnya kolesterol ini seringkali tidak bergejala malah gitu. Apabila ada keluhan seperti itu, sebenarnya itu kan keluhan yang sangat tidak spesifik ya. Gitu, itu bisa terjadi pada banyak penyakit sebenarnya. Keluhan Leher nyeri tegang. tegang gitu ya atau pusing itu bisa menjadi sign symptoms penyakit apapun gitu. Misalnya penyakit pada otot gitu ya. Misalnya HNP cervical ya bisa. Betul, bisa pada HNP cervical. HNP itu penjepitan saraf Cara kejepit lah. gitu, saraf kejepit. Salah Betul. bantal tadi yang aku tanya Ya. sama dokter. Termasuk Bisa salah juga. bantal. Salah bantal itu berarti kan yang kena otot-otot di sekitar leher gitu karena posisinya tidak ergonomis ya, tidak pas pada. Jadi tanpa melakukan pemeriksaan, bagaimana kita mengetahui seseorang atau kita sendiri menderita kolesterol teroksidasi? Udah saya benerin dok bahasanya. Oke. Jadi kolesterol itu tidak bisa terlihat hanya dengan melihat fisik Kasat saja. mata gitu ya? Kasat mata, betul. Walaupun sebenarnya ada beberapa kondisi yang bisa kita identifikasi mungkin ini berkaitan dengan kolesterol yang tinggi. Salah satunya adanya penumpukan lemak di daerah pinggir kelopak mata. Katanya yang Iya. kalau di sini ada gembung-gembung gitu di sekitar Iya. mata itu kolesterol. Benar. Betul, itu betul. Itu adalah akumulasi atau deposit dari kolesterol yang tinggi yang dalam waktu jangka panjang lama. Aku kira itu kelainan kulit dok. Ternyata ada indikasi dari dalam badan Santonema ya, ya. Mam? Santelesma. Santolisme. Oke, Istilahnya baik. santelesma gitu. Itu bisa menjadi indikasi kuat kalau seseorang tersebut memiliki kolesterol yang tinggi. Oke, baiklah mungkin itu salah satu juga contoh pemeriksaan diri sendiri ya, atau mungkin orang-orang terdekat kita nih Fit Family. Apa namanya tadi dok? Santelesma. Santelesma ya, itu ada kayak yang Ya, gelembung-gelembung di bukan gelembung, sekitar jadi mata kayak ya. ada lemak. Timbul, Penumpukan ya lemak ya. lemak, iya, Ada di penumpukan pinggir-pinggir. lemak di daerah mata Betul. gitu, dan biasanya semakin berumur semakin terlihat juga kayak gitu. Betul. Tapi belum tentu itu hanya di orang-orang tua aja, anak-anak muda juga mungkin ada beberapa yang terjangkit seperti itu. Maka pemeriksaan adalah solusinya untuk lebih yakin. Sekarang kita lanjut lagi untuk melihat konten kedua kita. No comment. Oke. Aku ngeri liatnya. Apa itu Anji?
Plasma darah, kok bisa sebeda itu dok? Jadi gini, kita kenal namanya istilahnya lipemik. Lipemik itu adalah kondisi di pembuluh darah, kan itu komponennya banyak, salah satunya plasma darah. Yang plasma darahnya terlalu keruh sampai kayak susu tadi. Iya. Itu karena trigliseridnya tinggi. Jadi yang membuat tampak sangat keruh itu adalah hypertrigliceridemia atau istilahnya ada trigliserid yang sangat tinggi di dalam darah. Tuh, makanya Fit Family kita tuh harus cermat. Ingat, kata Dokter Yuda itu ada 3J plus 1C. Itu harus selalu ditanamkan di pikiran karena untuk menjaga badan kita dan badan dari keluarga kita, apa yang kita makan itu menentukan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. Telur asin? Telur asin baik, asal jangan berlebihan garamnya. Kalau nggak banyak-banyak garam, nggak asin, nggak jadi telur asin loh dok. Intinya segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Kita mendapatkan trigliserid lebih dari 500 itu meningkatkan risiko radang pankreas. Karena menyebabkan naiknya inflamasi peradangan. Betul, pada prinsipnya dia akan meningkatkan inflamasi dan emulsi trigliserid itu melibatkan pankreas soalnya. Ini menarik, kenapa pankreas yang diserang terinfeksi? Ada Dokter Yuda dan juga ada Dok Chai di sini bareng bersama Angie. Nah, sekarang kita akan tanya mengenai fakta dan mitos makanan-makanan yang bisa meningkatkan kolesterol dulu nih ya. Untuk biar kita mencegah lah kolesterol apalagi di usia-usia produktif atau usia-usia muda kayak sekarang ini. Misalnya, tadi Dok Chai udah bilang daging merah itu mitos. Ya. Iya. Karena dari data itu tidak sinkron dengan konsumsinya orang Indonesia kalau kata Dok Chai gitu ya. Lalu Dokter Yuda, seafood Oke. itu meningkatkan kolesterol langsung apa enggak? Jawabannya iya. Iya. Ya, seafood juga meningkatkan kadar kolesterol. Tapi tadi balik lagi pada beberapa seafood ikan itu kolesterol apa yang banyak? Kolesterol HDL yang tinggi omega 3. Tapi Kerang. kalau untuk kerang itu tidak direkomendasikan. Udang Kalau seandainya memang diolah dengan cara yang tepat, tidak digoreng, tidak di fried gitu, aman. Oh, balik lagi semuanya kolaborasi yang 4J plus 1C Betul. itu ya ternyata ya. Kenapa Dok Chai mau ngomong apa nih? Prinsipnya natural food itu baik. Yang tidak baik itu terkadang karena ada campuran yang tidak baik dan cara masak yang salah. Oh, berarti kalau gitu telur Misalnya udang baik nih, tapi dicampur dengan gluten tepung, digoreng pula. Nah itu yang tidak baik jadi seperti itu. telur asin? Telur asin baik, asal jangan berlebihan garamnya. Kalau nggak banyak-banyak garam, nggak asin, nggak jadi telur asin loh Dok Intinya Chai. segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Harus sedang-sedang saja. Ada lagi nggak sih mitos tentang kolesterol itu yang harus kita luruskan Dokter Yuda? Oke. Mitos tentang kolesterol ya. Ini paling sering tuh bilang orang kurus itu tidak kena kolesterol. Tuh, itu mitos. Maksudnya kenapa? Emang banyak pasien Dokter Yuda yang Kurus dan kolesterolnya tinggi. Kolesterol di sini apa aja ya, tadi kolesterol yang jahat ya maksudnya ya, LDL dan juga trigliserid terutama. Jadi saya banyak banget dapat pasien yang secara looks itu proporsional gitu. Bahkan beberapa memang berasal dari kalangan militer gitu kan. Tahu ya aktivitasnya pasti olahraganya, tapi ternyata trigliseridnya sampai lebih dari 1.500. merinding. Iya, dan ini real. Dan Gitu. resiko terkena penyakit fatty liver, trigliserid tinggi. Nah dok, sebenarnya kalau trigliserid tinggi itu kita lebih takut ke pankreatitis dok. Oh, pankreatitis. Pankreatitis. Betul, pankreatitis. Jadi kita punya pankreas. Jadi apabila datanya ya, apabila kita mendapatkan trigliserid lebih dari 500, itu meningkatkan risiko radang pankreas. Karena menyebabkan naiknya inflamasi peradangan. Betul, pada prinsipnya dia akan meningkatkan inflamasi dan emulsi trigliserid itu melibatkan pankreas soalnya. Ini menarik, kenapa pankreas yang diserang terinfeksi? Betul, karena ya tadi pankreas itu dan hati kerjanya buat mengemulsi lemak kan. Seperti itu. Jadi
empedu, pankreas dan hati itu sama-sama bekerja sama buat mengeliminasi trigliserid. Saat itu tertinggi sekali, akhirnya menyebabkan peradangan dan menjadi radikal bebas seperti itu. Dan tadi kalau Dokter Yuda bilang bahwa kolesterol ini adalah silent killer, Betul. gejalanya atau lebih sering dibilang tidak bergejala, bagaimana kita bisa antisipasi? Oke, jadi cek kesehatan rutin itu menjadi penting untuk kita semua, apalagi buat kita yang udah di usia lebih dari 20 tahun. Minimal sekali apabila hasilnya ternyata bagus, ya mungkin bisa diulangi 4-6 tahun kemudian. Tapi minimal dilakukan sekali di atas usia 20 tahun untuk mengetahui itu penyakit-penyakit yang silent killer tadi. Ada apa aja? Yang paling tadi salah satunya kolesterol, kemudian ada diabetes, yang ketiga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah ketiga penyakit silent killer yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia dan di dunia gitu. Dan jangan lupa kesehatan itu selalu menjadi investasi yang diabaikan. Padahal dengan kita sehat, kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih berkualitas hidupnya, seperti itu. Oke, baiklah. Itu kan dari sisi medis ya, Fit Family. Sekarang kita melihat dari pendekatan holistik melalui Dok Chai. Nah, tadi kalau kita ngomongin holistik kan berarti body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Nah, tadi salah satu tayangan yang kita lihat, katanya salah satu tanda kolesterol adalah stres. Katanya gitu, gampang stres. Kenapa kaitannya jadi ke situ? Tadi sebenarnya udah dijelasin, Dok. Tapi lebih mendalam lagi seperti apa sih, Dok? Prinsipnya penyumbatan yang terjadi di dalam tubuh kita yang disebabkan karena kolesterol yang berlebih yang pada akhirnya teroksidasi, ini akan menyebabkan masalah salah satunya adalah stres. Dan stres menjadi lingkaran setan gitu. Setelah stres akan naik hormon kortisol dan menyebabkan stres oksidatif. Jadi seperti itu. Jadi kalau lingkaran setan. Muter aja ya. Muter, yang pada akhirnya ujung-ujungnya sel akan rusak. Inflamasi, kerusakan, bahkan terjadinya mutasi sel. Baiklah. Kalau ada mutasi sel bisa mengarah ke penyakit kanker, autoimun dan sebagainya. Kemana-mana. Yang tadi jadinya banyak penyakit-penyakit yang wah terdengar sangat seram sekali gara-gara kolesterol ini gitu. Terus mungkin kalau untuk menjaga-jaga ada kali ya yang bisa kita konsumsi makanan real food apa gitu ya, Dok ya? Semua makanan real food itu baik. Lagi-lagi tadi benar kata Dokter Yuda bahwa yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya jumlah, jenis, waktu makan, jam, dan cara masak. Itu tadi yang paling penting. Maksudnya yang kayak bahan-bahan alami untuk menekan kolesterol gitu-gitu bisa. Oh, ayah saya konsumsi bawang putih itu buat apa tuh? Pagi-pagi. Ya, salah satunya bawang putih itu bisa menurunkan kolesterol darah. Tapi ada cara makannya. Ya, ini juga mungkin belum banyak ya teman-teman di medis tahu bahwa bawang putih tuh cara makannya pun menentukan fungsi. Jadi kalau dikunyah, dilembutkan, itu dia berfungsi sebagai anti-infeksi, antibiotik ya? alami. Ini mentah ya? Iya, terutama bawang putih tunggal ya. Oke. Tapi kalau ditelan, dia berfungsi untuk menurunkan kolesterol jahat. Bulat-bulat aja gitu. Harus tunggal atau bisa bawang putih apa aja? Baiknya bawang putih tunggal. Oh, kalau makan bawang putih di all you can eat enggak, Dok? Kan katanya nggak apa-apa. Kebaikan katanya daging merah nggak apa-apa kolesterol. Daging merah nggak apa-apa sejauh tadi jangan berlebihan. Terus dia harus diimbangi dengan lemak tidak jenuh seperti tadi alpukat dan buah-buahan lainnya. Ya udah nggak jadi. Makanya kalau makan di all you can eat kan selalu disediain salad, ada sayur-mayur gitu ya. Ya, tapi kan rugi, Dok. Udah datang ke all you can eat resto terus makannya nggak daging ya kan, malah salad. Tetap gitu. daging dimakan. Iya. Dikit ngerasa rugi. Emang gitu ya, Fit Family ya. Kolesterol tinggi itu mungkin gak kerasa gitu di awalnya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa seringkali kayak gak bergejala. Tapi bukan berarti tubuh kita ini gak apa-apa loh. Bisa aja ada indikasi-indikasi yang bisa ditemukan setelah kita melakukan cek on lab kayak gitu. Memang di tengah gaya hidup yang sekarang ini serba cepat, mobilitas kita, ini kita harus juga menjaga pola makan, termasuk cara masaknya. Nah, jangan lupa juga kita tuh harus aktif bergerak buat Fit Family yang mungkin di belakang meja gitu ya kan. Cobalah peregangan-peregangan gitu ya kan, biar nggak kaku-kaku. Rutin cek kesehatan. Ini adalah langkah awal. Tadi disebutkan paling tidak di atas 20 tahun itu sekali ada dilakukan, nanti rutin berkala seiring umur kita itu bertambah.
Seru sekali ya obrolan hari ini. Dokter Yuda makasih banyak loh ya udah hadir memberikan pandangan dari sisi medis Dengan untuk senang hati. Angie, untuk Dok Chai, untuk Fit Family. Nah tapi jangan kemana-mana dulu ya. Ini buat Fit Family karena kami akan segera kembali lagi di Wasiat untuk membahas lagi dan memberikan tips alami dari Dok Chai, apalagi untuk penderita kolesterol. Cek. Yuk. Terima kasih. Thank you Dok. Dosis baku yang harus misalnya harus sekian itu tidak, ya seperti ini. Jadi kalau jahe jangan terlalu banyak, sejempol aja ini Oh, bagi satu dua. ruas ya berarti Ruas, ya. ya. Lalu Terus bawang dibarengi putih sama kurang lebih 3 siung, lalu daun salam 5 lembar. Bahan-bahan metal itu dapat merusak komposisi senyawa aktif dari bahan itu sendiri. Ini kita berlaku untuk resep kali ini atau sebenarnya Semuanya, Oh gitu. semuanya. Termasuk dengan sutilnya juga. Iya. Tips alami dari Dok Chai mengenai yang berkaitan sama penyakit kolesterol. Kali ini bahan-bahannya sangat gampang pokoknya Fit Family ini ya. Dok, kita lihat di sini hanya ada 3 jenis bahan yang akan kita pergunakan untuk membuat sebuah ramuan minuman kesehatan. Ada apa tuh? Ada daun salam, ada jahe dan ada bawang putih. Bagusnya sebetulnya bawang putih tunggal ya. Oh, Lebih tapi bagus. tidak Nggak apa-apa masalah. bila Oke. bawang putihnya yang biasa. Lalu ini kita ulek atau apa? Jadi gini, Kayak buat soto. saya jelaskan dulu fungsi Yes. dari masing-masing bahan ini. Jadi daun salam ini berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan tentunya juga membantu menurunkan tekanan darah. Ini bagus sekali buat mereka yang kena penyakit hipertensi, Angie. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada jahe yang fungsi utamanya sebagai anti-inflamasi. Kita tahu bahwa yang namanya kolesterol berdekatan dengan inflamasi atau peradangan di pembuluh darah. Jadi jahe bagus sekali untuk anti-inflamasi atau anti peradangan. Dan bahan utama, bahan utamanya adalah bawang putih. Banyak sekali manfaatnya, ada antioksidan, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol jahat LDL. Nah, seperti itu. Dan membantu melancarkan peredaran darah, membantu menghancurkan plak-plak yang menyumbat pembuluh darah. Lantas ini kita pakainya komposisinya seberapa banyak sih, Dok? Ya seperti ini aja. Seperti Berapa? Ya kurang lebih ya. Namanya juga bahan-bahan tradisional, tidak ada dosis baku yang harus misalnya harus sekian itu tidak. Ya seperti ini. Jadi kalau jahe jangan terlalu banyak, sejempol aja. Ini Oh, bagi satu dua. ruas ya berarti Ruas, ya. ya. Lalu Terus bawang dibarengi putih sama kurang lebih 3 siung, lalu daun salam 5 lembar. kita rebus nih semuanya jadi satu ya. Direbus jadi satu. Kalau bisa jangan pakai stainless ataupun pakai ini ya. Pakai apa namanya? Yang besi ya. Oke. Bagusnya pakai kaca Pyrex atau zaman dulu pakai kuali. Bentar, emang kaitannya ada, Dok? Ada dong, karena bahan-bahan metal itu dapat merusak komposisi senyawa aktif dari bahan itu sendiri. Ini kita berlaku untuk resep kali ini atau sebenarnya Semuanya. Oh gitu. Semuanya. Termasuk dengan sutilnya juga. Iya. Gitu. Oh, tuh ya Fit Family ya. Ternyata ada informasi tambahan bahan stainless atau logam ya. Logam. Berbau logam kayak gitu disarankan untuk tidak digunakan kalau kita mau menggunakan bahan-bahan alami untuk kesehatan. Begitu. Kalau zaman sekarang tuh kan ada kaca yang tahan panas ya, Ya, Pyrex ya, itu bisa dipakai. Oke, baiklah. Terus ke apa apinya besar apinya. Apinya kembali lagi jangan terlalu besar, jangan Sedang-sedang. di atas 160 derajat. Kalau cukup listrik ya. 120 ya. Seperti itu, karena kembali lagi api yang panas dapat merusak senyawa aktif dari bahan itu sendiri. 15-20 menit cukup. Kurang lebih. Ya. Sama habis itu Jangan kita sampai didinginkan. mendidih sekali, nggak perlu. Nggak sampai blub ya. Langsung habis itu didinginkan dan Diminum, dan jadinya hasilnya seperti ini. Kita coba ya, Angie. Kalau Dok Chai bilang kita coba, itu berarti rasanya enak. Tapi kalau silahkan coba Angie. Aku tahu. Saya temenin kali itu ini, aku saya harus temenin kali ini. menyiapkan. Tuh kan. Kita temenin. Kita coba Angie. Itu kode. Coba. Kayak soto ayam kudus. Enak loh. Wanginya. Iya, enak ini. Ada yang mau tuh yang pakai topi di belakang. Tapi ini enak. Jadinya
liquidnya ini encer ya Ya. kan, nggak kayak nyegrek di tenggorokan. Nggak pahit. Wanginya benar, wanginya ada, aromatik ya kan. Meskipun menurut aku jahenya kurang berasa, mungkin agak dibanyakin boleh kan? Harusnya digeprek dulu. Harus digeprek dulu ya kan, biar keluar gitu aroma dan juga rasanya. Iya. Bawang putih itu nggak menyiksa gitu loh, kayak ya enak aja Iya. gitu ya. Dan waktu dia ngalir gitu kayak aduh anget, enak. Ini buat kolesterol bener, diminum tiap hari boleh dong. Boleh, Ya kan, boleh. pagi gitu pagi. Iya. Terus habis itu dikasih es. Pagi, sore, 1 gelas kurang lebih 150 cc. Enaknya diminum anget apa Air dingin? anget dong. Oh tadi Iya, aku anget-anget. pikir bisa pakai es batu. Nggak bisa? Jangan dong. Nah, ini salah satu resep yang bisa aku praktekin di rumah. Ini bisa buat aku semakin bugar ya kan dok ya. Tapi selain itu Fit Family mau denger juga nih, ada tips-tips apa lagi dari Dok Chai mengenai kolesterol? Kolesterol bukan penyakit sebetulnya. Kolesterol itu adalah makanan sel. Yang perlu diturunkan bukan kolesterolnya, tetapi adalah oksidasinya. Jadi kalau kita bicara oksidasi, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor stres, makanan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Jadi yang terbaik adalah menjaga kesehatan secara holistik, dilihat dari hulu ke hilir. Itu dia resep alami dari Dok Chai. Ini berkaitan dengan kamu yang pengen menjaga diri kita ini dari kolesterol. Buatnya gampang, resepnya bahan-bahannya gampang juga ditemukan. Rasanya tidak menyakiti pokoknya ya. Bisa langsung diperhatikan di rumah dan kita nanti ketemu lagi. Ingat, ketemu sama Angie dan juga Dok Chai di setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di Waktu Indonesia Sehat. Ingin sehat? Nonton Wasiat.